Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang proyek pembuatan pupuk organik cair atau POC. Nah, dasar teori dari pembuatan pupuk organik cair ini adalah konsep atau aspek zat dan perubahannya. Kemudian dalam prosesnya, pembuatan pupuk organik cair ini mengalami proses fermentasi yang dibantu oleh faktor mikroba sehingga dihasilkan pupuk organik cair. Selanjutnya, teori yang mendasari dari pembuatan pupuk organik cair yang pertama adalah konsep zat dan perubahannya. Pada konsep ini dipaparkan materi adalah bahan yang dapat menempati ruang dan memiliki massa. Berawal dari konsep materi, sedangkan materi sendiri juga sering disebut sebagai zat. Selanjutnya, ke klasifikasi materi. Materi ini diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama berdasarkan wujud materi, kemudian yang kedua berdasarkan komposisi materi. Berdasarkan wujudnya, materi terdiri menjadi tiga atau terbagi menjadi tiga. Yang pertama berwujud gas, yang kedua berwujud cair, dan yang ketiga berwujud padat sesuai dengan karakteristiknya masing-masing gitu. Kemudian berdasarkan komposisi materinya, materi terbagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Untuk zat tunggal sendiri ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Sedangkan campuran ini terbagi menjadi dua, yaitu homogen dan heterogen. Nah, untuk campuran homogen ini diwakili oleh larutan, sedangkan untuk yang campuran heterogen ini terdiri dari suspensi dan koloid. Ini adalah penjelasan bagan yang barusan. Jadi zat tunggal itu adalah zat yang tersusun dari materi yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang sederhana. Kemudian unsur adalah bagian dari zat tunggal yang tidak bisa dipisahkan lagi melalui reaksi kimia biasa. Harus eh, melalui reaksi yang lebih ya, misalnya seperti reaksi inti. Kemudian senyawa adalah gabungan beberapa unsur yang berbeda jenis dan saling berikatan melalui reaksi kimia dalam perbandingan massa tetap dan tertentu. Sedangkan campuran adalah gabungan dua zat atau lebih yang masing-masing zat penyusunnya masih memiliki sifat aslinya. Selanjutnya, ada larutan. Larutan adalah campuran homogen yang komposisi zat penyusunnya sudah tidak dapat dibedakan lagi. Kemudian suspensi. Suspensi adalah campuran yang masih dapat diidentifikasi antar zat penyusunnya karena tidak tercampur secara sempurna. Dan terakhir, koloid adalah campuran heterogen yang terbentuk akibat terdispersinya suatu zat ke dalam zat lain. Nah, masih tentang zat dan perubahannya. Kemudian sekarang masuk ke perubahan materi atau perubahan zat. Ini adalah alih wujud zat, baik karena pengaruh kondisi maupun zat lain yang mengenainya. Dalam perubahan materi atau perubahan zat, ini terbagi menjadi tiga kategori, yaitu ada perubahan fisika, perubahan kimia, dan perubahan biologi. Dari masing-masing perubahan ini, ya untuk perubahan fisika ini ada 5 jenis. Ada perubahan wujud, kemudian perubahan bentuk dan ukuran, pelarutan, ekstraksi, dan pelapukan secara fisika. Dan untuk perubahan kimia, ada pembakaran, perkaratan atau korosi, dan pelapukan secara kimia. Dan yang terakhir untuk perubahan biologi, ini meliputi fotosintesis, peragian atau fermentasi, pembusukan, dan juga pelapukan secara biologi. Nah, khusus untuk perubahan fisika, ini dideskripsikan ke dalam bagan. Ada perubahan wujud. Nah, perubahan wujud dalam fisika ini mencakup tiga bentuk dari wujud zat yang tadi pernah kita singgung, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, ketika mengalami perubahan wujud, ini perubahan fase ini,
diiringi dengan terlepas atau diserapnya kalor oleh zat tersebut. Ya, seperti terlihat dalam, eee, bagan ini. Kemudian dalam pelarutan sendiri ini ada 3 jenis, ada larutan encer, larutan pekat, dan larutan jenuh. Nah, pelarutan sendiri ini adalah proses pencampuran zat terlarut dan zat pelarut sehingga menghasilkan larutan yang tercampur rata atau bersifat homogen. Sedangkan ekstraksi ini adalah pengeluaran senyawa-senyawa analit dari sebuah sampel yang umumnya menggunakan media pelarut yang sesuai dengan sampel tersebut. Ya, ini penjelasan untuk perubahan kimia dan biologi. Nah, mungkin untuk penjelasan materi kali ini dicukupkan sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.